Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sampai pada hari ini. Tak lupa kita curahkan sholawat dan doa selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi khotbah yang berjudul bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, yakinlah seluruh nikmat yang kita rasakan itu hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini adalah awal dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak atau ibu kita yang bekerja itu mendapatkan uang, maka nikmat uang itu bukan karena pekerjaan orang tua, tetapi karena Allah, dan bekerjanya itu adalah amal soleh. Selain itu, kita juga belajar mendapatkan ilmu. Maka ilmu itu pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menuntut ilmu itu merupakan amal soleh. Syukur adalah berterima kasih dan memuji si pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita yakin bahwa semua itu dari Allah, maka ucapkanlah rasa syukur itu dengan alhamdulillah. Tiap kita melihat alam dan gunung yang menjulang tinggi, kita dapat mengucapkan alhamdulillah. Tiap bercermin, kita juga bisa mengucapkan alhamdulillah. Ternyata kita masih cantik ataupun ganteng. Selain itu, tiap selesai kita makan, ucapkanlah alhamdulillah, karena kita masih diberikan rezeki. Maupun ketika kita tiap bangun tidur, itu juga mengucap alhamdulillah, karena kita masih diberikan kehidupan, masih bisa bangun, dan semuanya itu alhamdulillah. Jika kita bersyukur, pasti Allah akan menambah rezeki kita, dan ini janji janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya, sungguh bila kamu bersyukur atas nikmatku, akan aku tambah nikmatku kepadamu. Namun, apabila kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur itu berkaitan erat dengan penambahan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Namun hanya sedikit dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pandai bersyukur, dan malah kebanyakan dari manusia itu merasa insecure. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Hal ini dalam Quran surat Soba ayat ke-13. Nikmat tidak lagi terasa nikmat. Psikis dan mental akan diliputi perasaan galau dan penuh takut. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena kita tidak bisa berhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat lalai bersyukur. Kita repot memikirkan masalah yang besar, padahal kekuasaan Allah itu jauh lebih besar. Kita bingung
menghadapi banyaknya masalah. Padahal Allah itu memiliki jalan keluar yang tidak terbatas. Bisa jadi kita lupa bahwa Allah itu selalu ada dan bisa ditemui oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Namun, kita itu lalai akan semua ini, sebab kita lalai bersyukur kepadanya. Al-Quran memberikan pedoman untuk selamat dari dua sifat ini, berupa iman dan soleh, taat aturan, proaktif untuk memperbaiki diri dan orang lain, takwa dan istiqomah. Lalu untuk mengurangi perasaan-perasaan insecure tersebut, kita harus perbanyak bersyukur. Bagaimana sih cara kita untuk bersyukur? Caranya yaitu kita harus peka. Lalu peka atas apa? Contohnya adalah lihat dan rasakan apa yang ada di diri kita dan di sekitar kita. Kita punya mata sehat dan bisa melihat. Jika teman-teman menjual mata itu seharga 1 miliar ataupun 2 miliar, saya kira lebih baik jika kita bisa melihat daripada kaya tapi buta. Selain itu, kita juga punya telinga yang sehat dan juga bisa mendengar. Karena dengan mendengar, kita bisa tahu suara ayah yang berwibawa ataupun suara ibu yang merdu, lembutnya alunan Al-Quran dan sebagainya. Dan itu jauh lebih mahal dari uang jutaan rupiah. Selanjutnya, ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni yang pertama, syukur bil halbi. Syukur bil halbi ini yaitu mensyukuri dengan hati, mengakui, mengimani, dan meyakini bahwa segala bentuk kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua yaitu syukur bil lisan. Syukur bil lisan ini yaitu mensyukuri dengan lisan. Memperbanyaklah mengucapkan alhamdulillah atau segala puji milik Allah, dan bersyukurilah atau segala syukur milik Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu syukur bil arkan. Syukur bil arkan ini yakni mensyukuri dengan perbuatan, yaitu dengan menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Syukur dengan hati, lisan, dan perbuatan ini hendaklah tercermin dalam akhlak kita. Contoh cerminan dari sikap mensyukuri nikmat Allah adalah kisah dari Nabi Sulaiman. Ingatkah teman-teman apa yang dikatakan Nabi Sulaiman saat ia mendapati singgasana Bilqis telah ada di sampingnya dalam sekejap mata? Ia berseru, "Ini adalah anugerah Allah. Dia bermaksud mengujiku. Adakah aku bersyukur ataukah aku kufur?" Atau kisah Raja Zulkarnain yang memiliki prestasi spektakuler, yaitu membangun benteng untuk menghalau serbuan Ya'juj Ma'juj. Ia berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku." Sikap sebaliknya ditunjukkan oleh Qarun ketika kaumnya bertanya tentang kesuksesan bisnisnya. Dengan penuh ujub dan sombong ataupun takabur, ia berkata, "Semua ini aku dapatkan semata-mata karena ilmuku, kepintaranku, dan juga kepiawaianku." Karena itulah ia diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur, kita bisa mendapat banyak sekali manfaat. Di antaranya yaitu yang pertama, menghilangkan rasa sombong dan angkuh. Yang kedua, menyadarkan diri bahwa semua yang dimiliki adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
Yang ketiga, menyadarkan diri bahwa kita itu lebih beruntung daripada orang lain. Yang keempat, membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. Oleh karena itu, kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak mendapatkan fasilitas nikmat ini, wajiblah bersyukur atas anugerahnya. Bahkan Rasulullah SAW pun tak henti-hentinya selalu berdoa dan berusaha untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur. Demikian khotbah yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Kalau kita bermain galah, keselamatan jangan dilupakan. Kalau ada kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.